Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berziarah ke makam pahlawan nasional Sultan Hasanuddin yang dijuluki si ayam jantan dari timur oleh Belanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih sudah sampai di makam Sultan Hasanuddin ini dengan Pak Syahrul, Bapak. Pak Syahrul. Nah, beliau sebagai juru kunci. Nah, juru kunci di sini. Nah, ini sudah banyak perubahan ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Berarti ada perhatian dari pemerintah daerah, sangat pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Bapak. Nah, jadi kita minta informasi sekilas tentang Bapak. Sultan Hasanuddin gimana? Jadi Sultan Hasanuddin beliau adalah Raja Goa ke-16. Iya. Beliau anak dari Raja Goa ke-15 Sultan Malikus Said. Iya. Beliau ini punya nama lengkap. Ini nama yang sebenarnya beliau Malombasi Daeng Matawang. Jadi gelar bangsawan karena Bonto Mangate. Nama Islamnya Muhammad Bakir. Setelah dilantik menjadi raja karena kerajaan Goa sudah masuk Islam, diberi gelar Sultan Hasanuddin. Pada saat beliau meninggal punya gelar Tumenanga Ribala Pangkana. Beliau lahir 1629, menjadi raja umur 23 tahun, yaitu 1652. Jadi masa pemerintahnya dari 1652 sampai 1669. Di pemerintahannya selama 17 tahun itu beliau hanya disibukkan peperangan. Maka Belanda pun mengakui bahwa salah satu perang terbesar di kawasan timur Indonesia adalah melawan Sultan Hasanuddin. Sehingga Belanda pula yang menggelar beliau The Hans van der Hosten atau ayam jantan dari timur. Betul. Iya. Jadi setelah bertahta selama 17 tahun karena disibukkan dengan peperangan, beliau jatuh sakit di umur 40 tahun. Jadi beliau meletakkan jabatan. 1 tahun beliau sakit, beliau meninggal 12 Juni tahun 1670, mohon maaf, umurnya 41 tahun. Nah, ini lebih duluan dari Diponegoro ya? Diponegoro ya. Kalau Diponegoro tahun 1800. Iya, jauh lebih duluan. Kemudian ayahnya yang mana raja sebelumnya? Oh iya. Coba tolong. Ini ayahnya Raja Goa ke-15. Ke-15. Oh iya. Sultan Malikus Said. Sudah Islam juga nih? Sudah Islam. Iya. Terus ini makam kakeknya Sultan Alauddin. Kalau Raja Goa yang pertama masuk Islam, ini Sultan Ini dia ya. Alauddin. Ini yang masuk Islam pertama. Ini yang pertama ya. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin kalau kita berbicara Raja Goa. Pada tahun 1514. Jadi beliau menerima Islam itu tahun 1603 dan beliau yang membangun masjid tertua di Katangka yang pas di sebelahnya ini. Masjid tertua. Setelah itu beliau memproklamirkan menjadi agama resmi kerajaan Goa tanggal 22 November tahun 1605. Menjadi agama resmi kerajaan Goa. Iya. Jadi Raja Goa ini apa termasuk kepada rumpun Melayu apa gimana? Tidak, atau sendiri? Kalau
kita berbicara rumpun Melayu, kita tidak bisa pungkiri itu. Pasti ada. Iya, Pasti ada. Karena cucu-cucu beliau ini ada yang berjuang ke Riau. Iya, Namanya Daeng Parani, Daeng Cela, iya. Daeng Manambun. Manambun. Nah, itu yang mendirikan kerajaan Mempawah di Kalimantan. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri. Dan juga kalau kita berbicara Islam yang membawa paham Islam atau agama Islam ke kerajaan Goa itu adalah ulama dari Sumatera, yaitu Minang. Iya. Namanya Abdul Makmur Hatib Tunggal yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ribandang. Datuk Datuk Ribandang. Datuk Ribandang itulah yang membawa Islam ke kerajaan Goa. Abdul Makmur apa tadi? Hatib Hatib Makmur Abdul Makmur, Hatib Tunggal Abdul Makmur Hatib Tunggal Abdul Datuk Makmur. Ribandang, lebih dikenal dengan nama Datuk Ribandang. Datuk Ribandang. Jadi hubungan dengan Melayu gitu, tidak Iya. bisa. Itu yang ini. Kita sama Melayu. Siap. Ini pamannya beliau. pamannya. Ya ini paman. Kalau kita berbicara keseluruhan untuk kerajaan Goa dan Talok, yang pertama sekali memang masuk Islam adalah pamannya beliau. Sebelum. Oh, Iya. Nah, iya Awalul jaraknya berapa Islam. ya? ini bersamaan masuk Islamnya sebenarnya, tapi ini yang Iya, pertama tapi ini yang sekali. pertama Karena dia dulu. paman ya kan dari, Paman pada saat itu. dari Ini struktur kemenakan. kekeluargaannya penaan ya. Pamannya dulu ya. Pamannya dulu. Ya. Ini Masih putra-putra beliau. Putra-putra beliau. Iya. iya. Sama bersaudara dengan yang di sana. Jadi itu tengah ya, kita akhiri. Mungkin itu dulu sama Bapak siapa tadi? Pak Syahrul, Bapak. Pak Sarul. Pak Sarul. Ini bukti kecintaan kita kepada para pendahulu-pendahulu di negeri NKRI ini. Betul. Yang mana beliau sudah menyumbangkan jiwa dan raganya untuk kita-kita yang di belakang hari. Semoga NKRI dan Merah Putih kita tetap terjalin. Siap. Jadi intinya kami sebagai juru kunci, juru pelihara kompleks Makam Pahlawan Nasional Sultan sangat berterima kasih sama bapak-bapak yang jauh-jauh dari Riau mau hadir di tempatnya beliau. Saya sangat salut. Kenapa bapak ini kan jauh dari tanah seberang, dalam artian dari Riau. Malah Riaunya Pak, Kuantan Singingi lagi, daerah Kuantan. Daerah Kuantan, Kabupaten. Kabupaten. Itulah saya katakan saya banyak berterima Masih kasih. 4 jam dari ibu 4 kota. jam. Wih, Iya. jauh. Iya, saya sangat berterima kasih atas kedatangan bapak-bapak. Mudah-mudahan kedatangan bapak ini lebih berkah. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mudah-mudahan jika ada waktu ke depan ada kesempatan lagi untuk berziarah ke sini. Kesini lagi Kesempatan kita kesini. ya. Mana Saling tahu ada lagi mendoakan. ada lagi Kesempatan. kesempatan kita dalam acara yang lain kita mampir ke sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Insya Allah. Seandainya nggak bertemu, kita nanti bertemu di surga Allah Insya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih ya. Sama-sama Bapak, sama-sama.